Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiuddin dari kelompok 10 bersama Ahmad Muayyad yang akan mempresentasikan filsafat ilmu tentang teknostruktur J.K. Galbraith sebagai tangan-tangan tak kasat mata, Adam Smith, dan meninjau dan kapitalisme dalam visi Rostow. Tangan tak terlihat. Dalam sistem peningkatan ekonomi suatu negara, perlu adanya interaksi atau kerjasama dengan negara lain untuk mempermudah peningkatan kemajuan ekonomi negara tersebut, yaitu dengan adanya menjalin hubungan perdagangan antar negara seperti ekspor dan impor. Regulasinya diatur oleh negara yang bersangkutan. Hakikat dari pasar bebas adalah salah satu bentuk perjanjian perdagangan antar dua negara atau lebih. Britannica Encyclopedia 2015. Pasar bebas yaitu sistem pertukaran ekonomi yang pajak, kendali mutu, kuota, tarif, serta bentuk lain intervensi ekonomi terpusat oleh pemerintah bersifat minimal bahkan tidak ada. Tujuan pasar bebas yaitu A. Membuka peluang ekonomi, B. Meningkatkan perekonomian, C. Meningkatkan teknologi, D. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. Fungsi pasar bebas 1. Meningkatkan aktivitas ekonomi suatu daerah dan memberikan masyarakat kebebasan dalam melakukan transaksi tanpa ada paksaan dari pemerintah. Kedua, sumber informasi tentang ketersediaan, permintaan, serta harga barang, mendorong pengembangan usaha, mendorong peningkatan sumber daya manusia, mendorong produktivitas, dan meningkatkan perekonomian. Konsep dasar tangan tak terlihat. Dengan tidak ada intervensi, harga pasar mencerminkan permintaan dan penawaran pasar. Karena ingin memaksimalkan manfaat, utilitas, dan laba, masing-masing aktor ekonomi akan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dengan cara yang paling efisien. Konsumen akan menggunakan uang dan sumber daya mereka secara efisien untuk memaksimalkan utilitas dan konsumsi barang dan jasa. Mereka akan membeli dari penjual dan mencari harga yang paling terjangkau. Sementara itu, produsen akan menggunakan faktor produksi yang paling efisien. Mereka harus memilih metode produksi yang paling tepat untuk memotong biaya dan membebankan harga tinggi untuk memaksimalkan laba. Karena masing-masing mencari yang terbaik, output dan harga equilibrium adalah yang terbaik. Ketika mencari harga terendah, konsumen menyadari produsen tidak mau memasoknya. Begitu juga ketika membebankan harga tinggi, produsen melihat tidak ada konsumen yang mau membelinya. Karena itu, kedua pihak akan menyesuaikan keputusan dengan kondisi permintaan dan penawaran. Tangan tak terlihat dan mekanisme pasar. Tangan tak terlihat pada dasarnya berusaha menyampaikan bahwa tanpa campur tangan pihak eksternal, misalnya pemerintah, pasar akan secara otomatis berada pada kepentingan ekonomi terbaik dari masing-masing pihak yang terlibat. Ketika pasar berada pada kondisi disequilibrium, mekanisme pasar akan bekerja untuk menggerakkan pasar menuju equilibrium. Karena pasokan sedikit, beberapa konsumen bersedia untuk membayar lebih tinggi pada saat yang sama. Karena harga naik, produsen bersedia memasok lebih banyak. Kondisi ini akan terus berlangsung sampai equilibrium terbaru tercapai, yakni ketika kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang dipasok. Mekanisme pasar juga bekerja ketika pasar mengalami ekses pasokan. Karena harga berada di atas equilibrium, pasar melihat lebih banyak
barang yang dipasok daripada yang diminta. Itu menjadi sinyal bagi konsumen dan produsen untuk menyesuaikan permintaan dan penawaran. Pada akhirnya, equilibrium tercapai di harga yang lebih rendah. Tangan tak terlihat dalam konsep makroekonomi. Teori tangan tak terlihat sangat terkait erat dengan konsep pasar bebas, terutama laissez-faire. Konsep ini menekankan pada membiarkan segala sesuatu berjalan sendiri tanpa ada gangguan atau intervensi. Dalam konsep laissez-faire, peran pemerintah tidak ada atau setidaknya diminimalkan. Itulah yang mendasari pemikiran ekonom klasik. Perekonomian akan bergerak sendiri untuk menemukan equilibrium yang baru, bahkan ketika resesi atau depresi ekonomi. Perekonomian tidak memerlukan intervensi seperti kebijakan fiskal maupun moneter. Mengidentifikasi teknostruktur jika Galbraith berpendapat bahwa sistem industri yang dia maksud dalam istilah umum perusahaan yang mengendalikan sekitar 2/3 dari output di sektor-sektor utama ekonomi, dikendalikan dalam praktiknya oleh struktur teknologi. Daripada pemegang saham, ia mengklaim bahwa teknostruktur tidak bertindak untuk memaksimalkan keuntungan, karena itu melibatkan resiko kegagalan, tetapi terutama untuk mempertahankan organisasi dan sebagai tujuan sekunder untuk memastikan ekspansi lebih lanjut. Tujuan utama dari teknostruktur adalah untuk mempertahankan kendalinya atas perusahaan dan karenanya lebih memilih pembiayaan melalui laba ditahan daripada pinjaman bank, sehingga mengembalikan kepada pemegang saham diturunkan untuk memastikan perusahaan tidak mempertaruhkan kemandiriannya, karena perusahaan-perusahaan dari sistem industri memfasilitasi sistem penetapan harga informal dan stabilitas harga untuk memastikan perencanaan jangka panjang dapat dilakukan. Galbraith juga menegaskan bahwa gagasan tradisional tentang resiko yang paling erat kaitannya dengan perusahaan kecil menjadi kurang relevan dengan perusahaan industri besar dan konglomerat. Resiko berkurang, kata Galbraith, dengan keuntungan yang dimiliki perusahaan besar dalam mengamankan pemasok jangka panjang dan kontrak tenaga kerja, dan dengan penggunaan instrumen keuangan. Pengaruh politik dari perhatian industri besar dalam kebijakan ekonomi dan simbiosis mutualisme antara masyarakat teknologi. Berdasarkan perspektif teknological determinism, fitur dari teknologi ditentukan oleh penggunanya, dan peran masyarakat progresif untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi. Technological determinism merupakan suatu teori yang dikemukakan oleh McLuhan yang mengatakan bahwa teknologi telah mengubah cara kita berkomunikasi. Melalui teori ini, McLuhan menegaskan bahwa pola kehidupan masyarakat, khususnya aspek interaksi sosial, ditentukan oleh perkembangan dan jenis teknologi yang dikuasai masyarakat itu sendiri. McLuhan melihat teknologi, khususnya media, menentukan bagaimana individu dalam masyarakat memikirkan sesuatu, merasakan sesuatu, dan melakukan tindakan tertentu. Teknologi tidak hanya digunakan oleh masyarakat. Sebaliknya, di saat yang bersamaan, teknologi juga menggunakan masyarakat, sehingga terdapat relasi yang bersifat mutual antara masyarakat dan teknologi. Relasi mutualisme itu bersifat kompleks. Relasi tersebut dalam ilmu biofilsafat dianalogikan sebagai jaringan rizomatik, yaitu jaringan percabangan yang sedemikian rumit sehingga mana sebab dan mana akibat menjadi tidak jelas.
lagi. Dalam kaitan ini, segala hal bisa menjadi penyebab sekaligus akibat. Kapitalisme dalam visi Rostow. Walt Whitman Rostow mengemukakan dalam teorinya bahwa tahap-tahap pertumbuhan ekonomi suatu bangsa ada 5 tahapan, yaitu 1. Tahap masyarakat tradisional. 2. Tahap prasyarat untuk lepas landas. 3. Tahap tinggal landas. Ciri-ciri negara yang sudah mencapai tahap tinggal landas menurut Rostow yaitu A. Terjadinya kenaikan investasi produktif dari 5% atau kurang menjadi 10% dari produk nasional bersih atau net national product. B. Terjadinya perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi. C. Terbentuknya kerangka dasar politik, sosial, dan kelembagaan yang dapat menciptakan perkembangan sektor modern dan eksternalitas ekonomi sehingga dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi terus terjadi. Keempat, tahap kedewasaan. Dan kelima, tahap konsumsi tinggi. Kesimpulan, teori tangan tak terlihat menyatakan bahwa jika masing-masing konsumen diberi kebebasan membeli dan produsen diperbolehkan memilih apa yang dijual dan bagaimana memproduksinya, pasar akan menyesuaikan distribusi dan harga produk yang menguntungkan bagi semua individu di masyarakat serta masyarakat keseluruhan. Modernisasi merupakan proses bertahap di mana masyarakat akan berkembang dari masyarakat tradisional dan berakhir pada tahap masyarakat dengan konsumsi tinggi. Pada masyarakat tradisional akan mengalami sedikit perubahan sosial, kemudian perlahan-lahan negara mengalami perubahan dengan adanya kaum usahawan, perluasan pasar, dan pembangunan industri. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.